saya sarankan kepada Profesor Mahfud untuk kemudian didengarkan dulu, dilihat dan dibaca dulu videonya. Kira-kira ada nggak kemudian hal yang membuat kemudian wajar dan benar menurut Profesor saya melaporkan itu. Karena apa? Karena nggak mungkin kita melakukan hal yang demikian. Kita ini kan orang hukum, sama-sama orang hukum pasti punya dasar hukum, punya fakta, gitu loh. Dan saya selama ini bekerjanya berdasarkan koridor hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Gunsantok, kali ini saya ingin berbincang dengan seorang pengacara muda asli Lampung, Bung Ginda Ansori Waika. Dulu juga mahasiswa Unila ya Bung ya, dulu ya, mahasiswa hukum, dan beliau ini seorang aktivis, jadi sangat kritis ya, dulu juga sangat kritis, mungkin sampai sekarang beliau masih kritis dan suka mendampingi para rakyat kecil sebenarnya beliau ini bidangnya gitu. Dan yang paling akhir yang saya tahu, beliau ini mengurusi guru yang suka ditekan oleh LSM ataupun preman ataupun Jontoel ataupun apa soal dana bos ya. Jadi suka diancam apa. Bung Ginda Ansori siap mendampingi mereka dengan tentunya tanpa biaya ya, sangat gratis, karena guru-guru juga kan kurang berani untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi beliau saya lihat terakhir ya aktivitasnya di situ. Dan kali ini kita membicarakan yang viral gegara si seorang mahasiswa Bima, gak jelas saya namanya Bima apa, asal Lampung Timur, yang kuliah di Australia. Nggak tahu juga Australianya di Melbourne apa di Sydney atau di Canberra, saya juga kurang tahu. Kampusnya juga apa juga kurang tahu. Biayanya apakah beasiswa atau ke biaya orang tua. Kalau beasiswa pasti dia luar biasa, tapi kalau orang tua ya harus dia sukses karena biayanya orang tua. Kasihan juga orang tuanya kalau katanya PNS golongan 3 kalau nggak salah. Oke, kita bukan mengklarifikasi, tapi saya mau coba tanya tentang tujuannya untuk melaporkan kenapa. Dan gara-gara viral ini, kalau kata bahasa gaul, cucok gilingan. Tahu nggak cucok gilingan apa itu? Cocok gila. Nah, ini akhirnya membuat rempong, ruwet. Rempong kata orang, bahasa gaulnya ruwet semua orang-orang gara-gara rempongannya si Bima. Nah, Bung Ginda, kita bukan mau klarifikasi, bukan apa. Saya ingin diperjelas mengenai kenapa sih kritikannya si seorang Bima itu harus dilaporkan. Yang pertama, tentunya isi konten yang dipaparkan ke publik itu berisi hal-hal yang kemudian tidak mencerminkan kita sebagai orang yang berpendidikan. Terus kemudian tidak juga memunculkan hal-hal yang bersifat kritik murni, tetapi bahkan diduga yang bersangkutan menyebut dan menggunakan bahasa-bahasa yang kemudian tidak bermartabat untuk kemudian membuat situasi di Lampung khususnya menjadi heboh gitu ya, seolah-olah menjadi luar biasa, gaduh lah, gaduh bahasa gitu, umum ya kan, bahasa umum. Dan inilah yang kemudian menjadi titik konsen kita kemudian melaporkan, karena ada satu kalimat yang dia utarakan di situ itu yang kemudian mengandung unsur sara gitu ya. Itu yang kemudian harus kita sampaikan. Apa itu kalimat yang mana? Gua lahir dari daerah. Gua lahir. Iya, gua lahir dari daerah ini, dari provinsi ini Dajjal. Sambil dia menunjuk laptopnya yang bertuliskan alasan kenapa Lampung nggak maju-maju. Di dalam videonya itu. Di detik. Kalau di dalam videonya ada di detik 00.13
Dia sebut bahwa di situ dia lahir di provinsi yang satu ini Dajjal. Itu yang kemudian membuat saya membuat saya kemudian tergugah untuk melakukan. Jadi interpretasinya bisa macam-macam ya sebenarnya. Oh iya, bisa macam-macam. Bisa apa Lampungnya yang Dajjal? Iya. Apa pemimpinnya gitu? Atau pemimpinnya gitu. Jadi konotasinya banyak banget gitu loh. Gitu loh. Jadi walaupun dia tidak secara langsung menuduh orang gitu ya, tapi dengan kata-kata itu sebagai seorang mahasiswa mungkin ya sudah tidak cocok lah gitu loh. Tidak cocok kalau kemudian seorang mahasiswa berbicara model yang seperti itu. Dan di beberapa video yang bisa kita temukan juga di video lainnya ya, di video selain lain, itu gitu. Yang bersangkutan juga kemudian menggunakan kata-kata yang juga lebih parah gitu loh. Yang lebih parah contohnya? Yang misalkan goblok, anjing, atau apa gitu ya. Nah, ini kan tidak sama sekali mencerminkan kita adalah bagian dari orang-orang yang sedang menempuh pendidikan gitu. Dan juga bagian dari Lampung ya. Dan bagian dari Lampung gitu. Nah, oleh karenanya ini perlu kita luruskan bahwa yang saya laporkan itu berkaitan dengan itu. Di statement dia soal bahasa ya, bahasa. Dan soal etika juga ya di iya, pasti dong. Karena apa? Karena kita harus kemudian menyampaikan segala sesuatu itu dengan santun, terus kemudian kita juga harus menyampaikan sesuai dengan fakta dan pastinya dengan data gitu loh, sehingga tidak menjadi polemik gitu loh. Siapapun boleh kemudian menyampaikan kritik, saran dan lain sebagainya, boleh-boleh saja gitu loh. Dan bisakah jadi, karena dia seorang mahasiswa dari Lampung ke Australia, bisakah itu jadi salah satu cerminan juga bahwa orang Lampung seperti itu, bisa nggak jadi cerminan? Ya bisa saja kemudian kok, kita kan punya etika dan attitude yang cukup disanjung gitu di daerah kita sendiri gitu loh. Tapi kok tiba-tiba baru berapa tahun tinggal di Australia, terus kemudian sudah menggunakan kata-kata yang sedemikian rupa sehingga ini membuat kegaduhan khususnya di Provinsi Lampung. Tapi apakah kata dia kalau dia nggak ngomong seperti itu, nanti nggak viral, nggak ada yang memperhatikan? Seperti apa itu? Ya itu artinya yang bersangkutan juga tidak ada kemampuan dalam kemudian meng-create penonton, ya kan, viewer, follower gitu ya. Harusnya nggak dengan cara begitu, gitu loh. Ya kan? Kita kemudian menyampaikan sesuatu, kemudian mengadvokasi sesuatu dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang baik gitu, sehingga ini bisa benar-benar mengena gitu. Tidak harus kemudian menggunakan kata-kata itu baru kemudian kita jadi tenar, ya nggak bisa dong. Hanya untuk kepentingan kita sendiri, terus kemudian kita harus kemudian menjelekkan atau kemudian merendahkan martabat daerah atau mendapatkan kelompok-kelompok lain, itu nggak boleh gitu. Paling nggak daerah lah itu ya, karena ngomongnya kan Lampung ya. Lampung. Saya lahir terus ada Dajjalnya gitu ya. Itu. Lampung lah itu, ngomongin Lampung ya. Nah, poinnya di pelaporan Bung Ginda itu ada yang dilanggar pasal berapa kemungkinan? Yang kita laporkan pasal pidana ini. Iya, pidana. Tindak pidana. Tindak pidana informasi transaksi elektronik. ITE. Pasal 28 ayat 2. Ya. Apa itu isinya kira-kira? Yang intinya bahwa dilarang setiap orang itu kemudian menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan yang ada unsur suku, agama, ras dan antar golongan, ya. Tidak boleh merendahkan itu. Dan ini Yunto pasal 45A ya, ayat 2 yang itu ada sanksinya, sama. Itu sanksinya gitu. Nah, jadi sanksinya maksimal 6 tahun, terus kemudian dia harus dendanya 1 miliar rupiah gitu. Nah, gitu. Jadi kita laporkan ini dan kemudian diterima oleh kepolisian, artinya diduga ada unsur yang kemudian terpenuhi untuk menerima laporan itu. Itu satu yang paling penting gitu. Kalau kemudian dia tidak sama sekali ada unsurnya, maka dia dari awal dia sudah ditolak. Ini kita bukan ada ketidaksukaan dengan orang mengkritisi Lampung atau mengkritisi khususnya gubernur lah misalnya. Oh enggak. Saya nggak ada kaitan dengan tidak suka dengan mengkritik Lampung, gubernur dan lain sebagainya, tidak ada gitu. Karena saya kan Bung Ansori biasa mengkritik orang gitu. Oh iya. Jadi di waktu bersamaan dengan kondisi saudara Bima ini, ya kan, ada banyak konten kreator di Lampung yang protes tentang jalan misalnya, yang sampai mandi lumpur, ya kan, mancing gitu ya, terus kemudian berenang di Rumbia. Terus kemudian ada lagi yang kemudian memasang foto gubernur dengan jalan rusaknya, kepala-kepala daerah. Tidak satu pun yang saya laporkan. Jadi artinya kedudukannya sama dengan kedudukan konten
isi video Bima berikutnya yang saya tidak gubris sama sekali. Bung, itu video saya ini nggak begitu perhatiin. Video Bima itu dia itu ngomongin Lampung ini apa namanya? Masalahnya? Dajjal. Bukan Lampung ini apa yang itu nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Nah, apa yang membuat dikatakan dia nggak maju itu apanya? Dia terkait infrastruktur. Infrastruktur, Misalkan pembangunan kota baru. Kota baru. Kan banyak oke. mangkrak lah gitu ya, di antaranya kota baru. Tapi dia menyebutkan mangkrak itu cuma satu. Kan kata dia banyak mangkrak, tapi kan cuma satu dia sebutkan kota baru. Ya kan? Sementara kan harusnya kita pahami kota baru itu bagaimana prosesnya. Ini kan udah 3 kali gubernur gitu. Oh. Ya kan gitu. Dia ada spesifik kota baru ya. Kota baru. Kalau yang muncul jalan apa segala itu jalan juga masuk juga dalam kritikannya. Oh. Jalan, terus kemudian pendidikan, penegakan hukum yang lemah gitu loh. Kalau pendidikan penegakan hukum lemah di Lampung ini gitu loh. Jadi apa yang kita saksikan tiap harinya, misalkan pengadilan menyidangkan, jaksa menuntut, polisi memeriksa, ya kan? Apa namanya, pelaku kejahatan, pengacara mendampingi kliennya, terus lapas kemudian membina tahanan, itu kan bagian dari proses penegakan hukum. Jadi nggak bisa kita bicara proses penegakan hukum ini lemah. Gitu. Ini kan berproses namanya. Gitu. Atau tidak tegak sama sekali, itu tidak boleh begitu bicaranya gitu. Karena harus bicara fakta, karena proses ini jalan gitu. Walaupun kemudian tidak sesempurna maunya kita gitu. Iya. Dan dia sendiri punya data nggak tentang kota baru itu? Nggak ada mungkin. Nggak ada gambar, ada apa? Karena mungkin. saya lihat orang lain yang lihat di itu. Ya, mungkin ada searching ya, kalau searching iyalah dapatlah foto-foto ya, mungkin dari kawan-kawan jurnalis atau masyarakat umum. Tapi dia tidak membicarakan mengenai daerah dia sendiri, Lampung Timur. Enggak sama. Nggak spesifik di situ. Karena ketika dia ngomong Lampung kan berarti 14 kabupaten kota ini semua termasuk dong. Ya, semua termasuk ya. Enggak bicara spesifik. Nggak spesifik untuk daerah dia sendiri enggak ya. Lampung Timur nggak spesifik seperti itu ya. Jadi intinya pelaporan ini etika tadi ya, bahasa intinya, bukan soal ketidaksukaan karena menjelekkan mengkritisi ya, mengkritisi lah. Jadi yang dilihat oleh Bung Ginda adalah bukan soal mengkritisi, biasa itu mengkritisinya, tapi yang pasti soal bahasa. Ya, soal bahasa. Terus termasuk juga setelahnya ada bahasa anjing ya, goblok. Nah, itu bahasa tidak mencerminkan seorang yang dari Lampung lah, apalagi spesifik Lampung Timur mungkin ya. Nggak seperti itulah orang Lampung Timur itu. Di pasal itu sudah ditindaklanjuti belum sama Poldanya apa di Polda ya? Polda ya, wilayahnya Polda ya. Polda Lampung. Oke. Krimsus ya, Krimsus. Dan Bung Ginda mewakili sebagai pengacara dia atau ada orang lain yang didampingi? Yang pelaporan itu Bung Ginda sendiri yang melapor? Saya sebagai masyarakat Lampung. Sebagai masyarakat Lampung? Asli putra bukan sebagai pengacara itu? Bukan. Asli sebagai masyarakat ya? Ya. Oke. Nah, kemarin juga ketika ada sesuatu yang viral, pasti sisi lain pasti akan didapat itu Bung Ginda ya. Betul. Dari cara bicara Bung Ginda, dari ekspresi, kemudian dari misalnya ada latar belakang, misalnya apa. Nah, kemarin itu nggak tahu pas turun di Polda itu ada plat nomor 1713 CB kalau nggak ya. Ya, mobil ada Sigra, kalau saya lihat itu logonya Sigra itu. 1713 CB itu seperti apa tuduhan itu apa mobil Bung Ginda? Bukan lah. Salah target lah itu mah. Jadi gimana itu? Kesannya kok bisa dari situ? Ya, saya nggak pakai mobil itu. Artinya mobil itu begitu terlihat tampak, karena mobil saya ada dua mobil sebelum dua jarak. Iya. Yang nampak di video itu pada saat mereka tim kita hidupin kameranya, dia menyorot ke situ, tapi bukan mobil saya. Gitu. Ya kan? Karena saya nggak pakai jenis mobil itu. Nggak pakai mobil itu ya? Nggak pakai mobil itu. 1713 itu bukan. Orang mungkin langsung searching ya, keluar kali ya? Nyari pasti. Google itu langsung keluar, itu langsung dia cari. Tangga nabrak orang. Saya cuma kasih bocor aja, misalnya. Ini platnya 107 gitu. Oh, punya ini hubungan sorry ya. Sisanya terserah gitu. Ya, dan mobilnya juga bukan Sigra ya? Bukan. Hubungan sorry ya? Bukan ya? Bukan ya. Para pemirsa, mungkin tujuan kita di Lampung, saya juga sebagai orang Lampung juga tidak sepakat kalau ada kata-kata yang tidak baik dari seorang Lampung untuk mengkritis Lampungnya sendiri. Walaupun tujuannya supaya bisa didengar gitu ya.
wajar saja menurut saya kalau Bung Ginda seperti itu. Tapi ya pendapat masyarakat kan beda-beda ya. Jadi mau kritikan lebih lanjut, bila perlu pemimpin di Lampung dilaporkan saja, nggak perlu takut-takut. Kalau demo itu mau banjir, laporkan saja juga. Jadi laporan itu bukan selalu karena ada orang mengatakan ya Bung ya, dikit-dikit Ansori lapor, dikit-dikit Ansori laporin. Mungkin apa sih? Seperti apa sih sebenarnya makanya orang bisa ngomong seperti itu, dikit-dikit laporin. Ya, menurut Bung Ginda itu sisi apa yang harus dilaporin ya sebenarnya? Yang sebetulnya kalau kemudian kita kan nggak mungkin latah melaporkan seseorang. Kalau kemudian menurut kita ini rumusannya tidak masuk perbuatannya di dalam ketentuan undang-undang. Gitu. Jadi kalau kemudian dia masuk dalam rumusan undang-undang, ternyata rumusan terutama hukum pidana, artinya dia melanggar tindak pidana, maka itu yang dilaporkan. Tidak semua persoalan bisa kita bawa ke ranah hukum. Tapi kalau yang ini ya itu loh. Karena apa? Ya tadi contohnya yang si ibu siapa yang di Rumbia itu yang mancing terus dia menjebol itu orang Lampung asli tuh. Orang Lampung asli. Konten kreator ini. Lampung. Konten kreator Lampung nih. Oh memang konten kreator Lampung. Mereka tidak ada satupun yang saya dan wajar ya mereka berkritik seperti itu. Boleh aja. Memang faktanya memang tanahnya bolong terus kemudian ada airnya terus kemudian boleh aja gitu loh. Itu untuk masukan kritik ke pemerintah. Iya ya supaya siapa tahu pemerintah nggak melihat dengan cara begitu melihat gitu. Betul. Jadi bisa respon cepat, walaupun kemudian di tempat itu ternyata dalam proses penganggaran dan tender gitu loh, pada saat yang berlangsung. Iya, ya itu teknis ininya lah ya. Nah, teknis itulah. Tapi ada baiknya juga seperti itu. Saya lihat ini makin melebar gitu. Kabupaten-kabupaten lain keluar. Jangan bisa seluruh Indonesia mungkin ya. Gitu. Jadi memang artinya kalaupun ada masalah yang memang kira-kira kita bisa melihat seorang pemimpin melakukan kesalahan, kita punya bukti ya silakan laporin kan gitu ya. Nah, tapi kalau nggak punya bukti seperti kata Bung Ansori tadi, dia mau melaporkan konten kreator yang mandi di tempat itu karena menyerang gubernur gitu, karena jalan provinsi itu ya. Jalan provinsi menyerang gubernur ya nggak ada pasalnya untuk dilaporkan gitu, nggak ada pasalnya. Nggak ada bahasa-bahasa yang kemudian yang merendahkan martabat. Gitu. Tidak ada bahasa yang merendahkan martabat ya, nggak ada. Ya, oke. Nah, jadi targetan ini kan bukan kebencian, karena nggak kenal juga ya sama Bima. Saya nggak kenal. Nggak kenal juga ya, nggak ada. Iya. Nggak satu kampung juga ya? Nggak satu kampung. Ya pertamanya justru saya nggak kenal sama sekali gitu. Tahu-tahu aja di belakang ini ternyata orang Lampung Timur kan gitu. Oke. Jadi tidak ada maksud seperti ini. Jadi kritikan apapun itu untuk pemerintah silakan saja. Boleh. Bung Ginda bukan membela pemerintahnya gitu, membela soal bahasa dan etika, menunjukkan adat istiadat orang Lampung yang punya PIL sendiri ya, itu sangat penting. Walaupun berbeda ya, Lampung ini banyak macam loh, suku aslinya itu bahasanya banyak macam. Ada masuk pepadu tuh, ada Saibatin, dan logat juga beda gitu, nggak satu gitu ya. Jadi sangat banyak, dan buktinya mereka aman-aman aja, nggak pernah perang antar suku Lampung kan, nggak pernah ada yang kita dengar suku Lampung perang, tapi dengan yang lain kemungkinan ada gitu. Jadi soal itulah yang dilihat oleh Bung Ginda ya. Jadi kalau lain-lainnya mungkin Bima juga seperti perkataan-perkataan bahwa ancaman orang tua diancam, saya rasa di zaman ini susah ya. Susah lah intimidasi. Orang mau intimidasi sekali ini aja HP ini langsung bisa ini ya. Nggak mungkin juga polisi itu berani juga kan intimidasi dengan kasus yang viral kayaknya. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya, nggak mungkin ya, nggak mungkin berani nggak mungkin, polisi ya. Nggak. Aparat penegak hukum itu tidak akan mungkin melakukan hal-hal APH itu nggak mungkin berani ya. Nggak akan mungkin melakukan hal-hal demikian. Nah, Bung, ini kan kemarin saya lihat ada diskusi dialog siapa itu anak-anak muda sama Mahfud ya, sama Mahfud MD dan Mahfud sekarang kan memang lagi top-topnya tuh, lagi viralnya soal 349 triliun ya. Gimana pendapat Bung Ginda soal si Pak Mahfud ini? Ya, kalau saya sarankan kepada Profesor Mahfud untuk kemudian didengarkan dulu, dilihat dan dibaca dulu videonya. Kira-kira ada nggak kemudian hal yang membuat kemudian wajar dan benar menurut Profesor saya melaporkan itu. Karena apa? Karena nggak mungkin kita melakukan hal yang demikian. Kita ini kan orang hukum, sama-sama orang hukum pasti punya dasar hukum, punya fakta, gitu loh. Dan saya selama ini bekerjanya berdasarkan koridor hukum.
Gitu. Kalau itu persoalan hukum, maka kita selesaikan dengan persoalan hukum. Tapi kalau kemudian di dalam video itu berkaitan dengan kritik, saran segala macam, ya kita terima, monggo gitu loh. Dan itu sudah saya sampaikan gitu loh kepada yang punya kewajiban, misalkan pemerintah daerah. Dan perlu dicatat juga ini terkait dengan ini, perlu juga Pak Profesor Mahfud paham bahwa saya juga kemudian biasa mengkritik pemerintah dengan bahasa yang santun, dan kemudian nggak ada yang kemudian melaporkan saya gitu loh. Kenapa? Karena santun dan benar. Misalkan foto ini faktanya, nah ini kita kirim, terus kemudian diolah dan ternyata benar, dibangun. Itu kan kita luar biasa gitu. Tapi kan caranya Santun. seperti itu. Karena sekolah juga kan. Iya, sekolah dosen juga juga kalau nggak salah. Iya, dosen juga. Artinya kalau nggak ngajarin, nggak santun juga kan. Oh, nggak waduh, bisa, nggak bisa. Kita ini kan jadi apa namanya? kita merusak generasi kalau nggak santun. panutan daripada generasi bangsa gitu, harusnya kan gitu. Jadi saya sarankan kepada tokoh-tokoh nasional deh gitu loh. Dipelajari dulu siapa sih sosok Bima ini kan gitu. Terus kalau nggak salah ada juga ini pengacara top ini Bung Hotman nih. Iya. Saya belum lihat sih isi itunya, tapi saya lihat muncul gitu di wall saya, muncul seperti itu. Nggak tahu isinya aja. Menurut Bung Ginda apa tuh yang dia bicarakan? Beliau apa namanya merespon situasi yang sekarang dengan kemudian memberikan kesempatan kepada Bima untuk kemudian memberikan keterangan kepada beliau dengan sebenar-benarnya gitu. Dan dia siap untuk kemudian proses mendampingi ya. itu. Biasa lah namanya ini Oh iya, pendamping. kalau pendamping hukum Manusia. itu penting. Tapi kalau bagi saya nih ini proses siapapun misalkan lawan kita, pengacaranya segala macam, saya tidak pernah gentar gitu loh. Kenapa? Selama kemudian kita berada posisi di benar, ya, atau kemudian klien kita kemudian punya hal yang bisa membuatnya menang, atau peristiwa hukumnya dia kemudian kuat ya. gitu loh. Walaupun kemudian saya harus berhadapan dengan yang lebih kuat, lebih senior dari saya nggak pernah takut. Kenapa? Karena bukan orangnya, gitu loh. Bukan orangnya yang kemudian menjadi hukum ini menjadi berpihak. Bukan karena Bung Ginda sombong dan nantang ya, bukan? Bukan sama sekali. Itu teori alamnya. Bukan ya? Maksud saya enggak. Maksud saya gini loh, teori hukum alamnya, mau siapapun yang kemudian mengkrit kasus ini kemudian menjadi pengacaranya boleh-boleh saja gitu loh. Tapi kan kita juga harus pilih-pilih, kemudian kita lihat kalau kemudian posisinya seperti apa. Kenapa? Karena di dalam satu perkara itu yang tadi saya jelaskan di yang tadi itu bahwa kadang-kadang orang yang kemudian masih junior itu kalah sama saya misalnya. Saya kalah gitu sama mereka yang baru-baru. Karena klien saya kemudian peristiwa hukumnya dia memang harus jadi kalah. Nggak kuat gitu. Alat bukti segala macam nggak kuat. Atau dia awalnya karena saya ngelawan misalkan yang masih baru-baru, junior dan lain sebagainya kan gitu. Atau kemudian ya nggak ada masalah kan gitu. Nggak ada masalah gitu loh, nggak ada masalah. Jadi welcome, kita kemudian sama-sama mendudukkan hukum ini pada tempatnya. Mau siapapun, baik Bang Hotman atau Pak siapapun lah ya. Kita bareng-bareng, ada Pak Mahfud, ada kemudian teman-teman dari Bandar Lampung juga kan. Nah, kita duduk bersama lah, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau ini ditindaklanjuti, harusnya dipanggil ya. Kalau laporan itu diterima Polda, itu si terlapor ya. Terlapor harusnya dipanggil ya. Harusnya dipanggil. Tapi kan sekarang saya kemarin baru BAP. Oh, baru BAP saksinya baru gitu. Mungkin nanti kan digelar dulu, baru kemudian panggil BAP pelapor. Iya. Terus ada BAP saksi ya? Iya, BAP saksi pelapor, terus kemudian saksi-saksi kita. Saksi-saksi juga. Baru kemudian nanti digelar, mungkin baru panggil yang bersangkutan. Gitu. Oke. Jadi ada lagi yang mau kita ini, saya rasa cukup ya. Cukup lah ya, nggak ada. Ini bukan ini tujuannya bukan mau klarifikasi apa tidak, makanya mengkritisi siapa mau silakan. Kalau ada pemirsa atau siapapun yang ingin mengkritisi, mau Gubernur Arinal Junaidi kena apapun silakan aja. Kalau bisa dilaporin, mau di demo ini, mau dipiralin silahkan. Ini tadi saya dapat simpulkan bahwa Bung Ginda Ansori ini sebagai rakyat Lampung, bukan sebagai pengacaranya, walaupun dia pengacara, karena dia yang langsung melaporkan kan. Beliau sendiri yang langsung melaporkan ke Polda bahwa ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, yang diduga melanggar pasal 28 ayat 2 ya Undang-Undang ITE, dan junto pasal berapa tadi? 45 ayat 2. Jadi demikian pemirsa bincang kita dengan Bung Ginda. Saya sebenarnya dari ngelihat ini, kalau dari ngelihat cara bicara
apa namanya, Bima ini kalau kata bahasa gaulnya Soraya Peruca. Soraya Peruca itu artis cantik loh, tapi artinya sakit perut sebenarnya. Gara-gara Bima ini jadi sakit perut karena ada bahasa-bahasa yang agak sedikit kotor gitu. Apakah seperti ini? Saya bilang seorang apa namanya, mahasiswa asal Lampung di Australia. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan juga tidak ada keterkaitannya dengan Australia pernah suka main-main ke Indonesia, misalnya Papua. Mudah-mudahan enggak. Ini persennya si Bima sendiri. Betul. Nah, karena hari makin sore, bahasa gaulnya akikah lapangan bola. Aku lapar, Bo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.